I can beat you. Aku akan bisa mengalahkan matematika. Itu dendam. Dendam. Tadi ini Pak Winter. Tergantung geret motivasi ini ya. Iya, tergantung sesuatu itu menghambatmu atau mendorongmu. Berbagi. Wes ta on. Sudah. Lu untung wes gak nyebul Indonesia. Makanya tak delok iku, Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung buat Sobat Ngopi di live kita malam ini. Temanya tentang dendam versus mengingat. Seringkali kita dihadapkan pada permasalahan dua permasalahan itu. Dendam itu negatif ya. Hah? Dendam lah negatif ya. Yo, digoleki iki nih. Mengingat positif atau negatif itu? Nah, tak ganti akun. Lanjut dulu. Sudah baik. Dua kata itu seringkali membuat kita menjadi dilema. Baik gak sih dendam? Boleh gak sih dendam? Nah, Tapi ketika kita mengingat terlalu detail berserta rasanya, ya itu masalah. lah apakah itu gak termasuk dendam? Malam ini live kita ada di dua tempat ya. Mbok sing Instagram ya. Sik dulu tak nyambung no wifi. Live kita ada di TikTok. Selamat bergabung buat Sobat Ngopi yang sudah join kita. Terima kasih. Ada Nandri, Toko Baru, dan kawan-kawan yang sudah bergabung. Iku petal ini. Enggak lah. Wow. Buat Sobat Ngopi yang pengen join, pengen komentar boleh, cerita pengalaman juga boleh. Atau kalau misalnya ada tema lain yang menurut Sobat Ngopi perlu dibahas di sini, boleh diketik di kolom komentar. Live kita tergantung komentar jenengan. Oh, ini live. Live ya. Tapi di lainnya rada dawa iku kayak. Kalau di Instagram ada di Obrol Warkop sama akunnya. Wah, tuh bos. Video N moro-moro ya. Video N. Live video ended. Oh alah. Sebentar ya, ngoperatori dulu. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang dendam versus, kamu ingat gak sih? Aku ingat. Sampai kamu ngomong aku dendam gak sih? Enggak lah, gak mungkin aku dendam. Padahal kenyataannya dendam dan ingatan itu podo posisi ini. Ada di ranah memori. Dendam ada ya di ingatan, ingatan ya ada di ingatan. Dan semuanya berurusan dengan masa lalu. Terus apa sih beda nih antara ingat aja sama dendam? Kalau menurut kamu itu apa beda nih? Dendam sampai inget nih. Oke, ada yang masuk dari Nandri. Lebih ke dengki sih. Dengki beda mana? Dengki sampai iri dong. Dengki itu Ketika iri. kita gak nyaman sampai kebahagiaan orang lain, itu lebih nang dengki. Tapi kalau ini ingat sampai dendam, apa sih menurut jenengan beda nih? Mengingat. Nah, Iya. mengingat itu kan hal yang bagus sebenarnya. Eling. Iya. Kita harus ingat pesan orang tua. Betul. Nggak pakai diksi dendam dengan pesan orang tua. Dan posisi ini ingatan dan dendam kan podo. Iya. Ada di masa lalu, spektrum masa lalu. Tapi apa sih bedanya dendam dan ingatan? Kalau Sobat Ngopi ada unek-unek, boleh diketik di kolom komentar. Kepo A. Apa lagi? Kok Mazza? Sopo? Kepo A. Mazza. Apa? Apa terus ngono tok ya? Nah, Kepo. Yo kalah gak kepo. boleh berpendapat kan ya? Iya. Ya, daripada nyapa saja, mending Nggih. kasih pendapatnya di kolom komentar. Jadi
kamu kalau mendefinisikan ingat sesuatu itu apa sih? Terus definisimu terhadap dendam itu apa? Jadi kalau kamu bisa menjelaskan, nanti ayo kita ngobrol biar sudut pandangnya nambah juga. Sudut pandangmu juga baru, jadi ketika kamu nanti ada obrolan, kamu tahu rasamu ini sebenarnya dendam atau ingatan. Karena ada diksi juga yang ngomong gini. Banyak orang ngomong, aku sudah memaafkanmu, tapi aku Ya. mengingat. Oh iya, aku tetap memaafkan, tapi tetap ingat gimana rasanya. Itu dendam bukan sih? Iki nyambunan di sih kok lemot. Balik tergosa apa dong? Lupakan dulu dong. Oh iya. Dari Kang Kebab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng tepang malih Mas. Iya Mas. Mboten supe kok. Iya. Mboten supe lah napa ditepangi malih. Oke, gimana kabarnya? Apakah sudah ada progres? Progresnya kan kemarin info terakhir kan ngegosipin orangnya ya. Iya. Gak apa-apa kan ada orangnya ini ya. Gak apa-apa. Rasan-rasane lek ono wonge gak apa-apa. Nah, kemarin Zaza kan bilang beberapa waktu yang lalu sudah ada progres sampai mana gitu kan. Ya, urusan pernikahan. Loh, jelas no iki Loh ya iyalah. Lah apa gak jelas? Barang enak jelas gak jelas. Monggo ditambahkan komentar. Boleh kok. Untuk Sobat Ngopi yang baru bergabung, kita temanya adalah dendam versus mengingat. Apa sih bedanya dendam sama mengingat? Ya, menurut jenengan apa bedanya? Nanti baru kita akan breakdown bareng-bareng. Apa bedanya? Pak. Jadi kalau dendam itu menurut jenengan apa, ingatan menurut jenengan apa, dan kenapa kita penting untuk memberikan nama atau memberikan spesifikasi kegiatan itu apa, biar gak rancu. Antara koreksi, marah, sayang, itu kan beda. Ya. Ketika dicampur, akhirnya rancu. Membawa di ingatan kita, sayang adalah memukul, sayang adalah marah. Ya, itu. Dan itu pasti diturunkan. Akhirnya jenengan ketika sayang sampai anak, sayang sampai pasangan harus marah dulu, harus mukul dulu. Ketika sebenarnya yang dilakukan adalah koreksi. Itu dua hal yang berbeda. Padahal koreksi itu harusnya kan ini berdasarkan fakta ya. Iya, membenarkan atau mengkoreksi kesalahannya atau kebenarannya di mana. Iya, jika ada salah dibeneri kan itu koreksi toh. Tapi apakah membenarkan harus jangan menyakiti? Nah, kenapa harus ada unsur menyakiti dalam setiap koreksi? Kan ini masalah juga. Itu juga kenapa kita mengangkat tema tentang dendam dan ingatan. Dendam dan memori, apa bedanya sih? Padahal posisi ini sama di masa lampau. Dan sama-sama menggunakan memori. Iya, dan kita ngomong dendam kan gak ada masa depan. Gak ada lah. Gak ada dong, kita ngomong dendam masih masa lalu. Sesuatu yang telah terjadi mengakibatkan, memberikan efek ke kita. Itu efeknya bisa jadi sakit hati. Akhirnya membuncah menjadi dendam. Mengingat sesuatu yang baik menjadikan membuncah menjadi sebuah kebahagiaan. Sedih, itu ya memori loh. Memori. Nah, apa bedanya sampai dendam? Ayo, kita ngomong bahas tentang ingatan. Karena dendam dan mengingat ini penting dalam sebuah hubungan. Banget. Karena gini, kebanyakan orang kalau sudah sering ketemu, ini rasa yang seperti itu bisa jadi kan dihilangkan, diabaikan oleh orang lain. Ya, padahal itu si ono dan itu masalah ketika diabaikan. Karena semua yang terabai itu bermasalah. Jangan merasa jenengan ketika merasa diabaikan, jembek gak sih? Yalah. Karena ada feel abandoned atau feel ditinggalkan. Gak direken. Makanya orang ngomong, apa dikerecehkan halah, gampang aja direken, lah mandek-mandek dewe. Padahal diabaikan itu akan memunculkan situasi yang baru ya. Iya. Dari Kang Kebab, diam di tempat Mas, dereng maju malih. Lah. Doalah, nggih. Maju dong nggak apa-apa. Kasih progres aja lah. Kenapa kok harus diam? Apakah urusannya lagi? Karena urusan dendam itu balik mana? Cedek sampai trauma. Apakah emang urusan sampai trauma? Nah.
Trauma apa? Misalnya pernah deketin seseorang wanita, udah mau deket harinya, tiba-tiba dibuyarno sepihak karena apapun alasannya. Masalah Alasan itu. itu alasan. Alasnya nih ombo aja. Ya, sama mbak alas lu mbak alasan. Karena alasan nggak ada fisiknya. Alasnya nyoto. Lah ditebang, riak wis. Jadi kalau misalnya kita ngomong no dendam, buat Zaza itu adalah satu momen di mana memori itu memiliki nilai rasa, memiliki menyimpan nilai tertentu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu hal. Positif negatif whatever ya. Iya. Pokoknya dendam itu luweh nang arah motivasi sih. Contoh misalnya dulu ketika kita menjadi seseorang yang bukan siapa-siapa. Ya. Terus diremehkan sama orang. Isopo kowe. Nah. Terus dia bersabda untuk dirinya sendiri. Lihaten kelak kalau aku sukses. Itu dendam bukan sih? Dendam lah. Motivasinya ya? Dendam. Setiap dendam itu menjadikan motivasi. Setiap dendam. Negatif positif. Iya. Contoh kasus di Semarang. Yang ono kasus itu loh. Sampai dipisah-pisahkan, ono dicor. Oh iya. Itu kan dendam. Karena disakiti oleh bosnya, diomongin kasar, whatever lah. A sampai Z. Akhirnya jadikan motivasi dia. Motivasi untuk melakukan sesuatu ya? Nah, apapun dendam itu pasti motivasi. Tergantung sudut pandangnya. Tergantung kita menyikapinya kan ya. Aku takon dendam sih gak ada motivasi nih. Saya gak menjadikan motivasi. Ya gak sih dendam Pak. Dari Nunanya Lijana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Nuna? Tema kita malam ini adalah dendam versus ingatan atau mengingat. Yang di Instagram boleh dong komen. Sudah banyak yang bergabung. Lah hilang. Apa nih? Hilang lag. Sorry, kita lanjut di TikTok aja. Jadi kalau kita ngomong dendam itu sebenarnya satu memori, satu ingatan masa lampau yang mengandung muatan rasa dan menjadikan hal itu sebagai motivasi. Iku dendam. Entah motivasinya apapun yo. Kita ngomong general. Karena ketika gak ono motivasi ini membuat seseorang untuk diam jadi ini trauma. Kalau nggak ada motivasi berarti menjadi trauma. Iya. Loh, segitunya yo. Ketika mengandung mempunyai muatan rasa yo. Iku lah nek gak dadekno motivasi. Iya. Dadine trauma. Trauma yang akan dihindari. Iya. Trauma kan dihindari. Iya. Menghindari untuk terjadi lagi. Iya. Menghindari sesuatu yang terjadi lagi itu bukankah sebuah kebaikan? Saiki api elek kan pertanyaan. Sian. Sudut pandang bagus atau buruk? Itu gak mesti, Bos. Contoh. Banyak orang gak senang matematika. Dia mungkin trauma pernah punya nilai jelek. Sampai ke depan dihindari matematika. Dihindari matematika yang akhirnya menjadikan dia orang yang antipati terhadap matematika. Trauma jadinya. Tapi ono beberapa orang yang merasa dikalahkan matematika terus, I can beat you. Aku akan bisa mengalahkan matematika. Itu dendam. Tadi ini Pak Winter. Tergantung geret motivasi ini ya. Iya, tergantung sesuatu itu menghambatmu atau mendorongmu. Iya. Kalau sesuatu memori yang memiliki muatan rasa tadi mendorongmu, itu dendam. Ketika sesuatu itu menghambatmu, itu trauma. Waduh, abot. Nunanya Lijen, alhamdulillah baik. Pripun kabar jenengan? Alhamdulillah saya. Contoh mana? Kita ngomong
spektrum dendam yang agak luas yo. Kayak kita nggak ngomong dendam yang tentang gimana kita membenci seseorang, bukan tentang dendam dan kebencian ya. Dendam itu kan ketika kita pernah ke Bali, misal, atau Terawas, atau tempat pariwisata manapun, kita merasa nyaman nih di sini. Nyaman, akhirnya mendorong next day, next time, next holiday, next year, I'll be back. Itu termasuk dendam. Dendam dong, apa meneh? Kan dorongan motivasi untuk Iya. Motivasi untuk melakukan sesuatu. Makanya aku ngomong dendam dalam spektrum yang luas. Jadi ini versi dendam yang positif. Ya, atau kita coba nyari definisi dendam dulu ya lah. Karena di otakku tadi ketika golek materi tentang dendam dan beda dendam, ingatan apa ya? Dendam adalah tambah metu nih dendeng loh. Please lah. Kita sambil ini ngecek itu ya. Ya. Instagram. Dulu. Nah, Wikipedia serem loh. Dendam atau tindakan balas dendam adalah melakukan tindakan berbahaya terhadap seseorang atau kelompok sebagai tanggapan atas suatu penderitaan yang ditimbulkan, baik itu nyata atau hanya berdasarkan persepsi pribadi. Francis Bacon menggambarkan balas dendam sebagai semacam keadilan liar yang di luar hukum. Keadilan primitif atau keadilan retributif sering dibedakan menjadi bentuk-bentuk yang lebih formal dan halus dari keadilan, seperti keadilan distributif dan pengabdian. Ini kok angel banget ya bahasanya ya. Ini kayak aneh kok bahasa apa, terus langsung dialih bahasa ngono. Bulet. Translate aura-aura. Ngomongin tindakan lagi menurut KBBI. Ini dari kbbi.web.id. Dendam. Berkeinginan keras untuk membalas. Dalam kurung kejahatan dan sebagainya. Membalas loh. Jadi ketika kita masih merasa punya kuasa atas suatu kejadian yang menimbulkan rasa, itu karena kita merasa punya kuasa ya. Ya. Kalau kita mau powerless, kita merasa gak punya kuasa, jadinya trauma. Berarti ada faktor penguatnya ya? Iya. Wong dendam kan pasti merasa dia bisa. Merasa berkuasa. Atau dia merasa pokoknya seseorang itu akan merasa iso ngomong dendam ketika dia itu menggambarkan dia punya koneksi, pokoknya dia punya power lah. Punya sesuatu free pass lah ya. Pokoknya dia punya sesuatu power, emboiku lewat orang lain, lewat apa, untuk membalikkan keadaan. Roto, lega dari trauma bos. Oke, lu nanya Lijen, tapi dendam Chan beneran bikin termotivasi. Ya memang ada unsur motivasinya kan ya. Iya lah dendam itu. Kalau kita ngomong no pengertian umum, ya suatu tindakan, suatu kejadian yang basisnya adalah masa lalu dan memiliki muatan rasa yang membuat seseorang termotivasi, itu dendam. Tapi banyak orang yang narik dendam ke arah negatif. Untuk yang sudah join, silahkan komentar. Tema kita malam ini adalah dendam versus mengingat. Apakah menurut Sobat Ngopi apa sih bedanya dua hal itu? Ya. Kalau dalam pandangan kita tadi dendam itu adalah sesuatu yang bikin motivasi dan ada unsur powernya ya. Ingatan bersama dendam dan trauma. Ingatan itu induknya. Ono turunan nih. Turunan dari ingatan
iki ono memori manis, memori sedih, ada dendam, ada trauma. Yang jelas ada motivasinya. Ada muatan rasanya. Ada muatan rasanya. Untuk Sobat Ngopi yang baru bergabung, silahkan komentar. Kalau misalnya Sobat Ngopi pengen membahas yang lain, kami persilahkan. Untuk berbagi